Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur pada sore ini, Bapa yang setia, Bapa yang merencanakan yang terbaik. Dan kami tahu rencana Tuhan gak ada satupun yang gagal, karena rancangan-Mu ya dan amin atas setiap kami. Kami bersyukur kami punya Bapa yang luar biasa. Ajari kami Tuhan untuk mengerti tentang cinta-Mu yang sempurna atas kami. Terkadang kami lupa, tapi Engkau tidak pernah lupa akan kami. Bahkan terkadang kami menghindar ketika kami disuruh untuk melakukan firman, tapi Tuhan tetap setia melindungi kami. Terima kasih Bapa, sampaikan isi hati-Mu. Kami siap mendengar dan terlebih lagi melakukan dan terus belajar, semakin dewasa, semakin cinta dan mengasihi Engkau Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk saudaraku. Puji Tuhan. Shalom. Luar biasa, hari ini perdana kita ibadah raya yang kedua, jam 4 sore. Tuhan Yesus baik, amin. Jadi saudaraku, tadi pagi saya sharing tentang pengalamannya Tuhan bersama umat Israel, yaitu Musa. Hari ini kita sharing tentang pengalamannya, siapa itu persahabatan itu? Kita sharing tentang pengalaman kita bersama Kristus. Ya toh? Perjanjian lama mereka, Roh Tuhan itu kadang tinggal, kadang pergi bagi umat Israel. Kalau Kristus 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 30 sampai 31 hari dalam sebulan. Bahkan selama akhir hidup kita, sampai kapanpun Dia tetap tinggal dalam kita. Katakan tinggal. Dan tidak ada yang bisa menghalangi Roh Kudus tinggal di dalam kita. Amin. Jadi kita sama-sama belajar hari ini pengalaman kita dengan Kristus. Tapi pengalaman yang sesuai dengan Alkitab bilang, bukan pengalaman pribadi, tetapi pengalaman yang sesuai dengan Alkitab yang bilang. Mari kita buka sama-sama Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-12 dan sampai yang ke-21. Roma pasal yang ke-5 ayat 12 sampai yang ke-21. Nanti kita saling bergantian. Saya ayat yang ke-12, Bapak Ibu Saudara 13, dan saling bergantian sampai yang ke-21. Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Perikopnya berkata, Adam dan Kristus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara 13, 2, 3. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. 15. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran.
Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. 20. Tetapi supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku, ayatnya cukup panjang kita baca. Saya mau ngajak kembali begini loh. Kita akan sama-sama baca dulu di ayat yang ke-12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Mungkin ada bertanya begini. Pertanyaannya itu kadang orang dengar tapi nggak tahu kenapa dia harus bertanya itu. Bagaimana mungkin saya berdosa sementara saya nggak jahat? Betul ya? Kan ada orang baik-baik, soleh, betul ya? Nggak pernah merampok, nggak pernah nyuri, ya kan? Kadang orang bertanya seperti itu. Tapi jawabannya sederhana. Alkitab bilang karena Adam, dosa itu turun kepada manusia. Pertanyaannya sederhana. Kalau dia lahir bukan dari generasi manusia, dia baru bisa bilang, aku kan gak keturunan Adam. Selama manusia lahirnya dari generasi Adam, Alkitab bilang dia sudah berdosa. Kenapa? Karena dari darah seorang Adam melahirkan anak cucu sampai ke kita, itu darah yang terkutuk. Alkitab bilang dari mulai Adam melanggar, tidak ada satupun manusia yang lahir di dunia ini tidak berdosa. Jadi sederhananya, kalau kita bilang, kan gak saya yang melanggar, betul. Tapi karena kita punya bapaknya satu dari keturunan Adam, maka kita masuk dalam pelanggaran dosa. Nangkap ya saudara ya? Jadi tidak ada satupun yang tidak melanggar atau masuk dalam kutuk dosa. Karena apa? Dari garis keturunan Adam. Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa, dengan tangannya sendiri. Ketika Adam dan Hawa melanggar kata firman Tuhan, maka mulai dari situ turun-temurun sampai ke manusia zaman sekarang sudah mengalami namanya kutuk dosa. Dan upah dosa adalah maut. Maut itu berbicara apa? Kesengsaraan kekal. Kalau berbicara kesengsaraan, maka tidak ada di dalamnya damai sejahtera. Kalau berbicara kesengsaraan, maka tidak ada namanya kebahagiaan di dalam kesengsaraan. Artinya, dengar baik, kita nggak perlu dulu cerita tentang neraka yang panas. Sedangkan tentang bahasa sengsara, maaf ya, itu orang nggak mau. Ada nggak yang mau sengsara? Gak ada. Gak ada orang yang mau menderita, ada gak? Gak ada. Tapi Alkitab berkata orang yang berdosa, kata firman Tuhan, upahnya maut. Maut itu berbicara kesengsaraan malapetaka selama-lamanya. Tidak berakhir. Contoh. Sengsaranya sih di neraka itu belum sama seperti yang kita alami pada waktu-waktu kemarin. Tetapi terkadang kita ada di dalam kesengsaraan aja. Sudah bilang apa sama Tuhan? Bilang apa sama Tuhan? Tuhan, kapannya kau jawab doaku? Kok hidup saya begini terus? Padahal sengsaranya tidak sama seperti yang di neraka. Itu saja orang gak kuat. Contoh bergumul tentang
ekonomi. Karena hari-hari ini kan sering orang bergumul tentang ekonomi. Yang kedua bergumul tentang rumah tangga, betul? Istri ke gereja, suami ke dituak. Apa itu kok dituak tuh? Kalau bahasa Inggrisnya apa dituak? The lavo ladasados. Gitu kan? Iya kan? Istri ke gereja, suami ke lapo. Iya kan? Istri bilang sama Tuhan, Tuhan, sengsaraku ini ngeri kali. Apanya gunanya aku ke gereja tiap minggu Tuhan? Apanya gunanya aku melayanimu Tuhan? Suamiku udah kerja, nggak pernah kasih gaji. Malah datang mabuk pulang ke rumah pukul tampar saya. Saya sengsara setiap hari Tuhan. Tiap pagi jam 2 pagi saya buka pintu. Yang adalah kejedur. Kenapa ditonjok sama suami? Bagaimana mungkin saya bisa hidup seperti ini Tuhan? Sengsara kali hidupku. Betul apa betul? Itu belum sengsara yang abadi. Itu masih sengsara yang di dunia. Saya percaya di tempat ini gak ada orang yang mau sengsara. Percaya gak? Jawablah di hati Anda. Gak ada satu orang pun yang mau sengsara. Gak ada orang di tempat ini yang mau menderita. Tapi dengar baik. Alkitab bilang, harusnya bagian kita di dalam kesengsaraan dan penderitaan kekal abadi. Mengerikan bukan? Betul gak? Ngeri saudara. Bagaimanapun cara manusia berusaha supaya tidak sengsara dan menderita dalam kekekalan, gak bisa. Gak bisa dengan cara usaha manusia. Dia berusaha untuk baik, dosa sudah ada dalam hidupnya. Katakan dosa. Dosa itu saudaraku, bukan karena kita jahat. Dosa itu bukan karena kita menipu. Dosa itu karena kita melanggar perintah Allah. Itulah namanya dosa. Adam dan Hawa ketika tidak taat, dia makan buah yang dimana Tuhan bilang jangan kau makan, maka dikatakan dia berdosa. Tahu saudara, Adam dan Hawa nggak mencuri saudara. Adam dan Hawa tidak saling membunuh. Adam dan Hawa nggak saling menipu. Tapi ketika dia tidak taat kepada perintah yang dimana Tuhan perintahkan, Alkitab bilang dia berdosa. Jadi dosa nggak ada hubungan dengan sesama manusia. Sekalipun manusia berbuat baik, dia sudah berdosa karena keturunan dari Adam. Kecuali dia keturunan dari singa ular beludak. Gak mungkin berdosa. Karena tidak ada hubungannya dengan hewan. Gak ada hubungannya dengan binatang lain. Dosa itu hubungannya manusia dan Tuhan. Jadi hari-hari ini saudaraku dengarkan pengajaran ini. Dengarkan kebenaran ini. Orang berdosa bukan karena mencuri. Orang berdosa bukan karena merampok. Orang berdosa bukan karena berbohong. Tapi orang berdosa karena melanggar perintah Tuhan. Haleluya. Tetapi dengar baik. Dampaknya pelanggaran perintah Tuhan. Orang jadi jahat. Orang jadi menipu. Orang jadi senang lihat orang susah. Susah lihat orang senang. Iri hati, benci, dengki, dan lain sebagainya. Tetapi perlu kita garis bawahi. Ini semua terjadi bukan karena perilakunya dia, tapi karena perilaku dosa yang ada pada dia. Perilaku dari pelanggaran kepada firman Tuhan. Nangkap maksud saya? Dampak dari dosalah dia, maka dia mencuri. Bukan karena mencuri maka dia berdosa. Sampai sini nangkap ya? Amin. Nangkap Bapak Ibu Saudara ya?
Ini harus clear saudara. Ilustrasinya sini bang. Maju bang. Bang Apin. Sama yang di belakangnya, siapa namanya? Boleh kenalkan diri dulu. Mas Sandro. Sorry bang, sini maju berdua. Ibaratkan ini contoh ya Sando ya. Ya. Ibaratkanlah beliau adalah Tuhan. Saya Adam. Oke. Beliau Tuhan Yesus yang jadi manusia. Bapa pencipta langit dan bumi kasih perintah kepada saya Adam. Bilang bang, Dam, jangan kau makan buah itu. Pakai mic bang. Dam, jangan kau makan buah itu. Siap Tuhan. Oke. Tiba-tiba saya makan buahnya. Berarti saya melanggar apa nih? Melanggar sama dia yang adalah manusia atau sama Tuhan? Sama beliau karena dia yang kasih perintah. Oke. Ini ibaratkan belum Tuhan Yesus nanti cerita yang kedua. Ini ibaratkan manusia nih. Oke? Saya tadi makan buah bang. Terus melanggar tidak taat. Alkitab bilang dipisahkan gara pelanggaran. Saya berdosa, Allah kudus. Saya mau minta ampun dengan cara ini manusia. Bang, abang gak punya rumah, saya kasih. Apa gak punya? Gak punya uang, saya kasih. Abang punya orang tua berapa orang? Ya pasti 2 dong, gitu dong. Berapa orang tuanya? 2. Punya keluarga berapa orang? Keluarga. Kakak beradik. 3. Semua nanti saya kasih rumah satu-satu. Baik gak saya? Baik gak? Baik dong. Oke, baik ya? Saya mau tanya. Saya baik sama dia, sama Allah, pencipta langit dan bumi, bermasalah gak? Kenapa? Karena saya berdosa melanggar perintah Tuhan. 1001 cara saya baik sama dia manusia, saya tetap bermasalah dengan Tuhan. Atau sebaliknya, saya jahat sama dia, saya membunuh dan lain sebagainya, maka dikatakan berdosa. Gimana ceritanya? Karena apa? Karena saya melanggar perintah Tuhan, bukan perintahnya dia. Betul? Betul ya? Kenapa saya membunuh, jahat? Karena pelanggaran dosa tadi yang dari beliau, dari Tuhan. Ibaratkan ini kan ganteng kan Bapak kita ini. Contohnya. Jadi caranya simple. Bapak yang harus datang kepada saya. Kalau saya datang gak bisa saudara. Saya berusaha baik pun gak bisa. Saya berdosa. Betul apa betul? Maka saya harus binasa, dosa, binasa, maut menantinya. Oke? Saya datang gak bisa, saya berusaha baik, saya berusaha bikin apalah, B, C, D, gak bisa ketemu. Caranya apa? Bapa pencipta harus datang kepada saya. Gimana caranya datang saudara? Bagaimana caranya saudara? Harus mengosongkan diri, mengambil rupa seorang manusia, hamba. Betul? Untuk datang menjadi manusia, sini bang, harus masuk ke rahim perempuan. Emang bisa dari pisang tiba-tiba lahir manusia? Nggak bisa. Harus masuk ke rahim perempuan. Karena mau jadi manusia. Ini saudara-saudara harus benar-benar nangkap ini tentang doktrin kebenaran firman. Dia harus jadi manusia. Masuklah ke rahim seorang wanita yang namanya Maria. Oke bang, abang duduk dulu bang. Duduk bang, paling depan aja gak apa-apa. Ibaratkanlah ini Tuhan Yesus yang sudah lahir. Allah yang kudus mengosongkan diri lahir sebagai manusia. Maka dia bilang, akulah jalan dan kehidupan. Akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Barang siapa yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Kenapa dia bisa ngomong? Karena dia adalah Allah yang jadi manusia. Ini sederhana saudara. Jangan mau dipelintir sama
ajaran-ajaran aneh-aneh. Waktu saya dengar begitu, Alkitab bilang dia diselamatkan bukan karena perbuatannya, tapi karena kasih karunia siapa? Allah itu sendiri. Kasih karunia-Nya pernyataannya tadi, akulah jalan. Itu kasih karunia-Nya. Akulah kebenaran dan akulah hidup. Barang siapa percaya kepada aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Itulah kasih karunia-Nya. Bukan dibilang, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Barang siapa bertobat, contoh ini, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak ini, baru masuk surga. Enggak gitu dia ngomong. Barang siapa percaya, berarti artinya pencuri, pembunuh, pembinasa bisa nggak? Siapa itu? Kita, orang durhaka, orang jahat. Karena apa? Karena percaya. Gitu loh. Orang yang percaya sama Tuhan, diampunilah pelanggarannya. Betul? Bukan diampuni pelanggarannya tanpa percaya, nggak bisa. Karena harus berdamai dengan Allah tadi. Dia ngomong begitu, Yesus Kristus, saya datang dong sebagai manusia. Aku percaya kepadamu ya Yesus Kristus. Apa kamu bilang? Nggak tahu. Kalau aku percaya, apa kamu bilang? Dosa-dosamu kuampuni dan jangan berbuat dosa lagi. Dosa-dosamu kuampuni dan jangan berbuat lagi. Merah seperti kermiji, putih seperti salju. Merah seperti permisi, putih seperti salju. Saya diampuni, saudara. Kenapa? Saya datang. Bukan karena berbuat baik saya diampuni. Nangkap maksudnya? Saya diampuni karena saya percaya dia jalan, dia hidup, dia kebenaran. Maka Yesus bilang, aku mengampunimu, jangan berbuat dosa lagi. Merah seperti kermiji dosamu, aku putihkan seperti salju. Karena apa? Aku datang kepada Yesus. Silakan duduk. Nangkap saudaraku? Nangkap ya? Jadi itulah kasih karunia. Karena Yesus ngomong, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Ayat selanjutnya kita sama-sama belajar. Alkitab bilang, ayat 15, tetapi karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam dosa, kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang. Karena siapa? Karena Yesus Kristus. Jadi saudaraku dengar baik. Pelanggaran dosa kita itu selesai ketika orang itu percaya kepada Yesus Kristus. Ini harus clear saudara. Pelanggaran manusia, etika yang gak baik, karakter yang gak baik, dosa yang dia lakukan, itu harus datang kepada Kristus supaya pelanggaran itu dihapuskan, supaya dosa kutuk itu diampuni oleh karena Kristus Yesus. Amin. Jadi clear saudara. Orang yang sudah diampuni, orang yang sudah mendapatkan kasih karunia Allah, maka orang tersebut pasti bisa mengampuni sesamanya. Tetapi dengar baik, orang yang belum diampuni, maka dia tidak akan pernah bisa mengampuni. Kenapa? Karena dia tidak mengerti arti dari pengampunan. Bagaimana mungkin saya tahu kota Medan kalau saya nggak pernah ke Medan? Bagaimana saya bisa mengampuni orang sementara saya tidak pernah mengerti tentang pengampunan? Saya dapat mengerti pengampunan karena saya diampuni sama Yesus Kristus. Dahsyat Tuhan kita. Jadi jangan bilang ada orang baik di luar Kristus. Alkitab bilang kebaikannya seperti kain kotor. Kotor itu kesumba. Artinya apa? Apa? Ibu Gembala bilang jangan bilang nama itu. Oke. Jadi lupa aku Bu Gembala apa namanya. Pokoknya itulah pembalut wanita, betul ya? Kalau bahasa Indonesianya. Kebaikan manusia artinya tanpa Yesus seperti kain kotor di mata Tuhan.
Contoh, Pak Mul gak akan pernah tahu tentang masakan ibu mertua saya, Ibu Tuti, kalau Pak Mul belum makan masakannya. Sekalipun saya bilang, Pak Mul, enak lu masakannya Pak Mul. Percayalah Pak Mul. Pak Mul bilang apa? Iya kan Pak Badika yang bilang enak. Kan saya belum pernah makan, betul Pak? Betul gak Pak Mul? Clear ya? Pak Badika jangan-jangan enak sama Pak Badika, jangan-jangan sampai saya gak enak. Betul ya? Tapi coba tanya Pak Mul, enak gak masakan Uti? Kenapa? Karena sudah makan. Clear ya? Kenapa Pak Mul bisa bilang enak? Karena beliau yang pernah, bahkan kemarin udah Pak? Belum makan apa? Dulu pernah makan masakannya Uti. Maka saya sekalipun gak ngomong, beliau pasti bilang enak masakannya. Betul apa betul? Kalau saya paksa bilang Pak Mul enak pokoknya, beliau belum makan, pasti bilang apa? Apa? Kan itu perasaan Pak Badika. Itu kan perasaan Pak Gem. Betul apa betul? Itulah pengampunan. Saudaraku dengar baik, engkau bisa mengampuni orang lain bukan karena kekuatanmu. Karena engkau sudah diampuni, engkau merasakan pengampunan Tuhan yang begitu luar biasa. Sehingga kau bisa mengampuni orang lain. Karena apa? Pengampunan itu ada padamu. Yaitu Yesus itu Kristus. Yesus Kristus Tuhan itu namanya. Amin. Jadi hari ini pelajaran yang kita ambil saudara. Dengar baik. Saudara dan saya dipilih Tuhan bukan karena posisinya sedang baik. Ingat itu. Saudara dan saya dipilih Tuhan bukan karena engkau sedang ada di tengah-tengah dunia yang baik-baik saja. Saudara dan saya dipilih Tuhan karena kita adalah ciptaan tangannya. Amin. Makanya Alkitab bilang Tuhan tidak menginginkan kebinasaan orang fasik. Tuhan bilang Tuhan mau menyelamatkan semua orang. Tapi keputusan di tangan manusia. Ada orang bertanya, kalau Tuhan baik, Tuhan maha pengasih, kenapa ada orang binasa? Halo, saya mau bilang gini loh. Barang siapa percaya kepada Kristus tidak binasa, kata firman. Jadi orang itu mau percaya atau tidak itu keputusannya. Betul apa betul? Ada orang bilang lagi, kenapa gak dipaksa aja orang itu supaya percaya? Saya mau tanya manusia, kita semua manusia nih. Kalau Anda dipaksa datang ke gereja, enak gak? Mungkin saja Anda bisa datang karena menghormati. Tapi di gereja duduk, pasti Anda bilang apa? Kapanlah selesai khotbahnya Pak Pendeta ini? Apalah ngomong, apalah si botak satu ini. Terus ditanya lagi sama tetangganya, kenapa Pak mukanya kok menggerutu? Ya aku dipaksa ke gereja, makanya aku malas sekali aku lihatnya. Saya mau tanya, kira-kira dapat sesuatu gak dia di gereja? Betul? Enggak ya? Sama halnya, kalau orang dipaksa Tuhan datang kepada dia, apa yang dialami manusia? Sama seperti tadi. Yang ada apa? Kekesalan. Maka Tuhan bilang, aku enggak memaksa, aku berdiri di depan pintu, Wahyu 3:20. Mengetuk pintu, barang siapa mendengar dan membuka pintu, maka aku akan masuk dan tinggal bersama-sama dengan dia. Tuhan gak pernah memaksa manusia saudara. Karena hasil paksaan itu tidak mengenakan saudara, gak enak dipaksa. Contoh, ada yang mau dipaksa nikah di sini? Kan karena mau kan? Ibu-ibu, bapak-bapak. Ada yang mau dipaksa punya anak? Karena mau kan? Coba dipaksa punya anak. Gak bisa saudara. Logikanya Tuhan tahu manusia itu gak bisa dipaksa. Karena dikasih apa? Otoritas tertinggi, kuasa. Maka orang yang berkuasa itu tidak bisa dipaksa. Yang ada ngedumel, lama-lama sakit hati. Jadi hari ini kita belajar saudara. Kalau ada orang binasa itu bukan karena Tuhan gak baik. Tapi karena dia gak mau datang kepada Yesus Kristus. Amin. Kalau ada orang laki-laki gondrong, bukan salah tukang cukur. Salahnya orang itu gak mau datang ke tukang pangkas. Betul apa betul? Jadi hari ini kita sama-sama belajar. Ayatnya selanjutnya. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman.
Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi nggak ada jalan lain, saudara. Nggak ada jalan lain ke surga. Nggak ada jalan lain untuk dibenarkan. Nggak ada jalan lain untuk bisa dibenarkan. Nggak ada. Hanya Yesus Kristus, kata Alkitab. Dan semua kita percaya ini. Maka itulah alasan kita kenapa kita ada di kota Bekasi. Kita mau kasih tahu untuk kota ini supaya mereka juga mendapatkan pembenaran dari pelanggaran dosa-dosa yang sudah ada dalam kehidupan manusia. Kita ada untuk memberitakan kasih Kristus, saudara. Bukan cerita tentang agama A, B, C, D. Nggak ada kita cerita itu. Kita cerita tentang pembenaran dari Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Kasih tahulah kepada mereka yang belum dibenarkan oleh darah Yesus. Bilang kepada mereka, ada satu nama, Yesus Kristus, yang bisa membenarkan engkau dari penghakiman, yang bisa menebus engkau dari kutuk dosa, dari pelanggaran, bahkan kutuk yang abadi. Yesus Kristus Tuhan namanya. Amin. Ketika engkau tahu pembenaran yang sudah Yesus kasih kepada kita semua, kita sudah dibenarkan, maka mari kasih tahu juga kepada orang di sekitarmu. Amin. Bilang ke mereka, termasuk saya. Ada pribadi yang mengasihi engkau, ngomong sama orang yang ada di sekitarmu. Ada cinta yang tidak pernah pudar, cinta yang sejati. Gini ya cinta ya. Cinta yang tidak pernah pudar. Cinta yang kekal. Ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Amin. Amin. Jadi oleh karena itu kita ada di kota ini, saudara. Ayo kasih tahu kepada mereka. Makanya ada orang bertanya, gimana cara kasih tahu sama orang-orang yang ini? Nanti dibilang kita kristenisasi. Enggak ada, kita enggak ajak mereka Kristen, saudara. Sorry. Kita tidak menyuruh orang pindah agama. Kita menyuruh orang mengenal Kristus supaya dibenarkan. Katakan amin. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Tuhan sayang sama saya, Tuhan sayang sama Bapak Ibu Saudara. Tuhan sayang sama orang-orang di luar sana. Dan sayangnya tidak beda-beda. Oh karena dia pendeta 100%. Oh karena ibu ini pengusaha 100%. Oh karena dia suka nabur 100%. Oh dia nggak ngasih apa-apa, dia nggak, Tuhan paling 60% sayang sama dia nih. Enggak, 100% dia sayang sama semua orang. Katakan amin. Hari ini sama-sama kita belajar yuk. Yang pertama, belajarlah untuk memberitakan kasih Tuhan bagi banyak orang. Katakan belajar. Orang yang belajar itu, yang untung siapa? Yang untung siapa? Yang belajar atau? Yang belajar. Saya belajar dari SD sampai SMA, rajin belajar, juara 1. Tapi kayaknya mimpi ya. Contoh, yang untung siapa? Saya. Pak Mul lulusan Universitas Indonesia. Karena beliau belajar. Hasilnya apa Pak? Dapat gelar? Apa Pak? Sarjana apa? Teknik. Betul ya? Dari Universitas Indonesia loh. Karena rajin belajar. Orang yang belajar pasti menguntungkan bagi dia yang belajar. Maka ketika kita belajar memberitakan Injil, memberitakan Kristus, sebenarnya yang untung bukan yang mendengarkan pemberitaan. Yang untung siapa? Yang belajar memberitakan Injil. Siapa untung? Katakan saya. Mau beruntung? Belajarlah beritakan Injil. Ini bukan tugas Pak Pendeta saja. Oh saya kan hanya jemaat Pak. Ngapain saya? Saya mau bilang, Anda sudah dibenarkan?
hasil dari pembenaran pasti kasih tahu kebenaran kepada orang yang belum dibenarkan. Amin. Pembenaran yang sudah diterima oleh setiap orang harus memberitakan kepada orang-orang yang belum dibenarkan. Supaya apa? Supaya orang itu juga mendapatkan firman Tuhan itu kebenaran. Amin. Sepakatlah dengan firman, bukan dengan saya, karena Alkitab yang bilang. Waktu jam 5.20. Masih lama kita, 2 jam lagi kan? Masih 2 jam lagi, bukan? Jadi saudaraku, tapi beliau nggak datang ini. Beberapa hari yang lalu saudara, ada satu keluarga bermasalah suami istri. Awal pertama datang suaminya. Singkat cerita, pokoknya biasa kan, manusia membenarkan diri. Ada nggak manusia nggak membenarkan diri? Nggak ada. Semua manusia itu pasti karakternya membenarkan diri, karena itu benih dosa. Buktinya dari Adam. Adam bilang siapa? Bukan aku, dia. Gitu. Jadi yang salah dia. Datanglah dia, si suami. Yang salah siapa? Istri, pasti toh. Jadi kalau suami suka nyala-nyalakan istri, dengar baik, buang benih dosa itu. Enggak ada, amin. Kalau suami suka nyala-nyalakan istri, buang benih dosa itu. Amin. Karena kalau menyalahkan orang lain, sebenarnya dia ada di dalam benih dosa. Katakan amin. Jadi dia cerita panjang lebar sampai malam. Pokoknya gak ada satupun poin kebenaran di dalam istrinya. Salah semua. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat sama saya. Pengertiannya begini. Kalau bapak guru, ibaratkan istri bapak murid. Seandainya murid salah, apakah bapak langsung pecat dan suruh pindah? Langsung usir, sana kau, salah terus kau, sana pergi. Datang dia bilang, enggak lah pak. Ini namanya guru ngajar, ya mendidik anak. Oke. Ibaratkan istri bapak itu adalah murid. Dia salah. Bapak bisa nggak nerima dia? Panjang lebar, pokoknya nggak panjang lebar lah. Singkat cerita, sampai panjang ngomong kita. Akhirnya Tuhan jamalah. Saya bilang, malam ini bapak pulang. Ini singkat ceritanya. Nanti minta maaf sama istrimu. Tapi gimana pak? Pokoknya nanti Tuhan kasih kekuatan. Karena memang dia belum percaya Yesus. Nanti saya doa supaya Tuhan Yesus kasih kekuatan sama bapak. Saya gituin. Yaudah, singkat cerita saya doakan. Puji Tuhan besoknya datang tadi malam lah. Besoknya itu tadi malam. Datanglah dia sama istrinya. Bu Gembala ada duduk. Ibu Uti sampai datang Bu Gembala. Ibu masuk aja. Masuk. Karena gak kuat Uti mendengarkan celoteh panggung. Wah kencang banget suaranya. Di pastori saudara. Sampai Uti langsung masuk ke rumah. Bu Gembala bilang, Uti masuk aja nanti daripada 2 orang suara kencang-kencang nanti jadi berisik. Oke. Ngomong lagi. Oke pak, maaf. Biar ibu dulu ngomong. Ibu ngomong satu kata. Waduh luar biasa. Bapaknya ngomong. Jadi terbalik. Biasanya kan terbalik. Ibu-ibu gitu. Ini terbalik bapaknya. Gitu. Ibunya, boleh saya ngomong? Berhikmat banget secara manusia. Pokoknya saya mau cerai, lapor ini pengadilan, bla 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 bla. Saya tidak mau sama dia. Saya dalam hati, Tuhan, gimana cara menghadapi manusia yang keras kepala, tegar tunggu ini Tuhan. Karena memang belum di luar, belum di dalam Kristus. Saya masih wajar lah kalau gitu ya. Tapi tahu saudara, di hati saya bilang, malaikat, kalau dia macam-macam kata-katanya kau tutup mulutnya. Pokoknya kalau semua celoteh-celoteh nggak baik, kau tutup aja langsung malaikat ya. Tapi puji Tuhan lah, akhirnya dia mau celoteh, dia pergi ke depan. Aku mau merokok dulu, berjalan pusing, merokok pergi. Sampai berapa kali dia pergi, ada 3 kali, 4 kali. Yang terakhir saudara, ini cerita terakhir luar biasa. Terus duduklah dia di samping istrinya. Tahu nggak apa dia bilang? Inilah kuasa Tuhan. Saya percaya itu kuasa Tuhan. Terus sekarang mau apa? Wish, dari poin ini aku tangkap
engkau sudah dilawat Tuhan. Singkat cerita, karena istrinya udah, Bu Gembala udah ajarin kan, nanti kamu kalau begini pas suaminya pergi, Bu Gembala ajarin ini poin-poinnya. Tahu nggak apa dibilang sama suaminya? Ya, aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu. Bla bla. Terharulah suaminya. Terus akhirnya tahu nggak saudara? Wah, langsung tuntunan roh Tuhan. Saya suruh mereka berdiri berdua. Ya pastilah yang sudah pernah mengalami seperti Pak Gembala kasih tahu kepada semua orang, pasti pernah mengalami. Saya suruh berhadap-hadapan. Saya bilang, pandang matanya. Istrinya juga, pandang mata suamimu. Gak kuat dah, tunduk. Pandang, lihat. Ingat pertama kali kamu jatuh cinta sama dia, apa yang kau lakukan? Terus keluar dari matanya. Coba kamu bilang, ayah, aku minta maaf. Aku sayang sama ayah. Bla bla bla. Panjang lebar. Dia lakukan, dia peluk, histerislah mereka, menangislah dengan kasih Kristus. Tahu saudara, inilah kerinduan Tuhan. Kenapa kami, Bapak dan Ibu Gembala, memberitakan kebenaran? Karena kami sudah dibenarkan sama Tuhan. Dan ketika kami memberitakan kebenaran itu, orang itu juga mendapat pintu kebenaran dari surga. Karena apa? Karena saya percaya roh Tuhan lebih besar daripada roh-roh jahat yang ada di dunia. Katakan amin. Takut saudara, yang paling luar biasanya lagi, dia pakai mobil ras baru 2024 bulan 3 kemarin dibeli. Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta butuh mobil apa? Pakai mobil ini aja ya. Haleluya. Saya bilang, ada aja cara Tuhan kasih mobil untuk pakai. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi dia pengusaha apa? Cendol. Di Jakarta ada 4 cabang. Cendol, Bu. Istrinya pegawai negeri, perawat di rumah sakit Pondok Gede, rumah sakit umum Pondok Gede. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah ketika Anda dan saya mendapat pembenaran dari surga, beritakanlah kebenaran ini. Bebaskanlah orang yang sedang terikat oleh kutuk dosa. Ada istilah dari gereja apa itu? Save the lost at any cost. Selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Kata-katanya salah, Kak. Coba, save the lost at any cost. Kak, saya karena bisa bahasa Inggris, saya harus dicek and recheck. Mantap. Oke. Kasih tahu kepada mereka, saudara. Baik atau tidak baik waktunya, mau badai topan, kasih tahu. Jangan-jangan itu akhir hidupnya di titik-titik itu, mana tahu. Kita nggak tahu. Tiba-tiba dia meninggal besok. Kita nggak tahu. Tapi Tuhan sudah memberikan kebenaran sehingga dia diselamatkan. Waktu Yesus disalib, sama-sama penjahat kiri kanannya. Tapi yang diselamatkan karena bilang, ingatlah akan aku ketika engkau datang kali yang kedua. Dia tidak bilang sama Tuhan gini, Tuhan aku penjahat, boleh enggak caranya begini Tuhan? Apa sih yang harus kulakukan? Sebentar lagi kan mau disalib nih Tuhan. Dia ngomong gitu, hanya ngomong ingatlah akan aku. Tahu saudara, kata-kata itu sangat-sangat powerful. Tuhan mengampuni orang yang percaya kepada dia. Amin. Tuhan tidak bilang, tunggu, slow down, pelan-pelan. Tuhan tidak bilang, kau bawa kambing domba dulu ke saya baru kuampuni. Kau bawa dulu hartamu, uangmu, baru kuampuni. Tuhan gak ngomong. Waktu orang itu bilang, ingatlah akan aku kalau kau datang kali yang kedua. Artinya orang ini percaya Yesus adalah Mesias. Amin. Dan orang percaya kepada Yesus, kata Alkitab, hari ini juga. Bukan besok saudara, bukan nanti, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Luar biasa saudara. Kalau dia bukan Tuhan, mana mungkin ngomong begitu? Memang ada yang berani kasih surga sama orang lain? Gak ada. Hanya Yesus yang ngomong begitu. Katakan amin. Jadi pada sore ini saudaraku, ini ibadah raya yang perdana yang kedua. Lihat coba kiri kananmu, ada beberapa kursi yang kosong. Ingatlah siapa nanti yang mau kau bawa minggu depan ke sini. Orang yang mau dapat pembenaran dari Tuhan. Bukan pembenaran pribadi ya. Kalau pembenaran diri nanti menyalahkan yang lain. Tapi kalau pembenaran dari surga, membahagiakan dia dan keluarganya.
Satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Ayo, mari percaya firman Tuhan ini. Lihat kiri kanannya dulu, masih ada kursi kosong. Katakan dengan iman, Tuhan, aku janji mau bawa jiwa-jiwa. Amin. Sekali lagi, bukan mau memindahkan orang pindah agama. Saya tegaskan, kita mau kasih tahu pembenaran itu hanya dari Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri.